Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sidang jamaah Isya dan peserta pengajian yang Allah muliakan, mari kita awali pengajian kita malam hari ini dengan surah Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan kata lan tanalul birra. Kalau kita lihat terjemahannya, kamu sekalian tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian mau meninfakkan, membelanjakan harta atau apa-apa saja yang kalian cintai. Kalau kita lihat dari sisi nahu atau segi bahasa, dalam bahasa Arab lan itu harfu nasbin wa nafin, yang fungsinya dia menasab dan maknanya dia tidak pernah sama sekali. Itu lan. Tanalu, mendapatkan apa-apa. Albirra, banyak terjemahan mengartikan dia kebaikan yang sempurna. Dalam tafsir Al-Maraghi, albirra diartikan dia tamamut taqwa, artinya ketakwaan yang sempurna. Kalau begitu, maka maknanya yang tepat adalah lan tanalul birra, kalian semuanya tidak akan pernah sampai kepada ketakwaan yang sempurna. Hatta tunfiku mimma tuhibun, sampai mau menginfakkan, membelanjakan apa-apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiku min syai', apa-apa saja yang kita nafkahkan jalan Allah, fa innallaha bihi alim, Allah maha mengetahuinya. Pernah kita kupas sebelumnya bagaimana sahabat mengamalkan ayat ini. Untuk sahabat mentong, untuk singkat waktunya, seorang sahabat namanya Abi Tolha, ayahnya Anas bin Malik radhiyallahu an, tak kalah mendengarkan ayat ini, kamu tidak akan pernah sampai ke takwa yang sempurna sampai kamu mau meninfakkan apa saja yang kamu cintai. Abi Tolha punya kebun yang luas, kebun yang subur, banyak hasilnya. Letak kebunnya di depan Masjid Nabawi, namanya Bayroha. Tak kala Abi Tolha mendengarkan ayat ini, Abi Tolha datanglah ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kebun saya yang paling saya cintai. Namun hari ini ya Rasul, kebun saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Rasul terkejut. Kata Rasulullah, bah haza malun rabi, ya Abi Tolha, ini harta sangat menguntungkan. Menunjuk memang. Abi Tolha meyakinkan Rasulullah, ya Rasul, ini harta lu yang paling lu cintai hari ini untuk Allah dan Rasulnya. Lantas Abi Tolha bacakan ayat tadi, kamu tidak akan pernah sampai ke level takwa yang sempurna sampai kamu mau menafkahkan harta atau apa-apa yang kamu cintai. Maka kita hari ini ada pilihan, tanggal 10 Zulhijjah atau tepatnya ini 31 Juli nanti, Allah menawarkan. Apa Allah tawarkan? Di antara amalan yang paling Allah cintai di hari itu adalah menyembelih. Dan kita ini hari semuanya mencintai harta kita, mencintai tabungan-tabungan kita. Maka banyak orang yang hari ini enggan, enggak mau berkurban. Kenapa? Sangat mencintai hartanya. Dia katakan, nyo hasil usaha lu, lebih tepatnya, dan seterusnya. Mari kita lihat dalam hadis yang panjang Rasul menjelaskan kenapa orang enggan untuk berkurban. Ini hadis dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah, inna salasatan min bani Israel
Nabi mengisahkan sebuah kisah ini di depan para sahabat yang banyak. Kata Nabi, ada 3 orang Bani Israel. 3 orang ini tiga-tiganya terhina di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Yang pertama itu dia miskin dan juga kena penyakit kulit, kudisan. Dalam hadis disebut dia abros. Yang kedua akrab, orang miskin kepala botak, terhina dengan botaknya. Yang kedua a'ma, sudah miskin buta lagi. Wa aradallahu ayataliyahu, maka Allah kepingin menguji 3 orang ini. Nah, bagaimana Allah menguji? Fa arsala alaihim malakan, Allah kirimati malaikat ke 3 orang ini. Yang pertama fa'atal abras, malaikat datang ke orang yang kena penyakit kulit. Lantas malaikat bertanya, ma ahabu ilaik, apa yang paling engkau cintai, yang paling engkau inginkan? Kata orang ini, al jildul hasan, kulit yang bagus, bebas penyakit kulit. Karena saya, kata orang ini, terhina di tengah-tengah kampung saya, masyarakat saya, karena kudis lunyung. Lantas malaikat mengusaplah orang itu, seizin Allah sembuhlah penyakitnya. Lantas malaikat bertanya, ayu malin ahabu ilaika, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ibil, dia katakan seekor unta. Fa'utiya naqa usyara, Allah berikan orang ini unta yang bunting yang dekat melahirkan. Lantas malaikat datanglah ke orang yang kedua, yang dia kepalanya botak. Kembali pertanyaan yang sama diajukan malaikat, apa yang paling engkau senangi? Orang botak, jawablah dia, rambut yang bagus. Hei botak uleh. Kata orang ini, saya terhina ini di tengah-tengah masyarakat saya karena uleh botak anakku. Malaikat usaplah kepala orang ini, seizin Allah tumbuhlah rambut yang bagus. Kembali malaikat bertanya, ayu malin ahabu ilaika, harta apa yang paling engkau cintai? Dia menjawab, al-baqar, seekor sapi atau lembu. Fa'utiya baqara hamilah, Allah berikan dia lembu yang juga bunting dekat melahirkan. Summa atal a'ma, lantas malaikat datanglah ke orang yang buta dengan pertanyaan yang sama. Si buta menjawab, ayruni basari hatta absiran nas, kata orang buta ini, Allah kembalikan pandangan saya, dengan itu saya mampu melihat. Malaikat usaplah muka orang ini, seizin Allah butanya sembuh, dia mampu melihat. Kembali malaikat bertanya, harta apa yang paling engkau senangi? Dia jawab, kambing. Nah, Allah berikan dia kambing juga yang bunting, yang dekat melahirkan. Sambungan hadis, wa hunaka wadun minal ibil, wa wadun minal bakar, wa wadun minal ghanam. Nah, yang tadi diberikan dia unta, lembu dan kambing, seiring waktu tadi masing-masing orang ini punyalah. Yang diberikan tadi unta, 1 lembah, semuanya unta milik dia, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Jadi dia OKB, orang kaya baru dengan untanya. Yang tadi diberikan dia itu sapi atau lembu, 1 lembah itu sapi punya dia semuanya, dia kaya dengan sapinya. Begitupun dengan orang yang tadi yang dapatkan kambing. Nah, disinilah ujian yang Allah berikan. Wa arsalallahu malakan ala hayatil insani miskin. Lantas Allah mengirimkan ke 3 orang ini malaikat lagi dalam bentuk manusia yang miskin. Datanglah malaikat dalam bentuk orang yang miskin ke orang yang pertama, yang dia dulu kudisan, banyak untanya, kaya unta. Apa kata malaikat? Qata'tu safar jibal an jibal, saya ini orang yang musafir, bergunung-gunung saya lewati. Kata malaikat, saya nggak mungkin sampai ke tujuan saya kecuali seizin Allah dan bantuanmu. Yang punya unta menjawab,
apa yang bisa saya bantu? Kata malaikat, kalau boleh saya minta 1 ekor untamu. Kata orang ini, boleh. Namun ketahuilah, setiap unta ini ada harganya. Nah, laki udah lanjut, belum deh. Kembali malaikat mengingatkan, uzakirka, kata malaikat, dulu engkau ini orang yang miskin, Allah kayakan. Dulu kamu ini orang yang penyakit kudis, Allah sembuhkan. Apa dia jawab? Warastu hadza an kabirin an kabirin. Bisalah ngon. Nyo harta lun, kata dia, warisan ayah lun, warisan nenek moyang lun. Mengkongkon dah, kata orang ini. Lantas kata malaikat, idza kunta kadziban, kalau engkau bohong, sayyarakallahu ila ma kunta, Allah akan kembalikan kamu ini seperti sedia kala. Ternyata iya, orang ini bohong. Maka 1 persatu untanya sakit, mati, sampai orang ini akhirnya kembali jatuh miskin. Dan dia pun kembali kena penyakit kudis. Yang kedua, malaikat datang ke orang yang punya tadi sapi, yang dulunya botak. Sama, maka malaikat, saya ini musafir yang jauh, butuh bantuan, kalau boleh dibantu lu. Kata orang ini, apa bisa saya bantu? Malaikat boleh moral. Orang ini pun juga menjawab, nyo lemonyo hasil usaha dro nyo kahe nungko konalu. Mana anak lemolu? Menang perleran, neblo. Sambil ini orang menunjukkan, ini sekian harganya, ini sekian harganya. Kembali mereka ingatkan, dulu kamu ini orang yang botak, yang miskin, Allah tumbuhkan rambutmu, Allah kayakan dirimu. Namun juga orang ini menjawab, semua harta ini usaha lu. Nah, ketika orang gak mau memberikan hartanya untuk berkurban, setahun sekali Allah minta. Apa jawaban dia? Kamu kahe kerja, dia gaji lu no, belum tepat. Bukankah gaji-gaji kita itu Allah yang berikan? Orang sakit nggak mampu bekerja, Allah berikan kesehatan untuk mampu bekerja. Maka orang-orang yang nggak mau, dia punya kemampuan, nggak mau dia berkurban, maka orang ini termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Puluhan tahun yang lalu, coba ingat, kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Orang lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Kita tumbuh, Allah berikan pakaian, Allah berikan makanan, Allah berikan tempat tinggal. Setiap apa kebutuhan Allah berikan. Yang haus Allah berikan air. Yang Allah minta setahun itu sekali, silahkan sembelih. Nggak mampu onta, silahkan lembu. Nggak mampu lembu, seekor kambing. Nggak mampu kambing, 1 lembu 7 orang. Ini yang Allah minta. Maka tak kala malaikat datang ke orang yang ketiga yang punya kambing, apa kata orang ini? Dulu saya orang yang buta, dulu saya orang yang miskin, Allah sembuhkan buta saya, Allah berikan kambing-kambing kepada saya hari ini. Jikalau engkau sahabat, minta kambing silakan ambil, berapa engkau mau? Mau ambil 5 silakan, ambil 10 silakan, yang engkau nggak mau tinggalkan. Malaikat tersenyum. Lantas malaikat memberikan nasihat ke orang-orang yang punya harta si kambing ini dan kita hari ini. Apa nasihat malaikat? Yang pertama, amsik malaka, kelolalah hartamu, fa innahu min indillah. Yang kedua kata malaikat, harta itu titipan Allah, bukan punya kita, berarti titipan Allah. Kalau itu titipan, Allah berkehendak mau ambil lagi, itu hak Allah, karena punya Allah memang. Maka kata malaikat, fa innahu min indillah, itulah titipan Allah. Dia kesan yang ketiga kata malaikat, wa anfiq malaka fi sabili, maka
infakkanlah, belanjakanlah harta kamu ini di jalan Allah. Lantas Rasul menutup hadis ini dengan hadis yang lain, dan Imam juga Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, ma min abdin yusbihul ibad, tidak ada suatu pagi itu seorang hamba bangun dari tidurnya, illa malakani yanzilani, Allah turunkan dua malaikat. Al-wahid yad'u, satu malaikat angkat tangan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah, orang-orang yang melanjakan hartanya di jalan Allah, berikan dia ganti berlipat ganda. Malaikat itu lagi juga angkat tangan ke langit dan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kerip, berikan dia kehancuran, berikan dia kebinasaan. Maka belum pernah ada cerita, teorinya, kasusnya orang berinfak, orang berkurban, orang berzakat jatuh miskin. Ketika orang berzakat, infak, sedekah, kurban, Allah ganti berlipat ganda. Justru sebaliknya, orang kaya raya jatuh miskin. Dulu si Qarun punya kekayaan 2/3 dunia. Sampai hari ini kalau jumpa harta nggak ada tuarnya, kita bilanglah itu harta Qarun, orang kaya raya, namun jatuh miskin. Kenapa? Karena orang ini nggak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah.